Hai guys, kita ketemu lagi di video kali ini. Yang seperti yang saya janjikan, saya akan mengulas tentang kualitas komen. Dan yang sekarang saya akan bahas pertama adalah apa maksud kamu berkomentar. Maksud daripada berkomentar yaitu merupakan reaksi dari kamu menonton sebuah video. Ini yang harus diingat. Karena apa? Kalau kita melihat komentar dari seseorang, itu adalah reaksi dari melihat video, yang dimana adalah video itu menonton sampai habis. Jadi kalau dia misalkan memiliki komentar yang panjang, bisa jadi itu merupakan kesimpulan dia dalam melihat video tersebut. Jadi ketika kita mempunyai banyak komentar, maka kita memiliki orang-orang ataupun subscriber kita yang memang melihat video kita. Tetapi kalau di dalam video kita banyak orang berkomentar tentang kapan bisa subs balik, ayo kita mengunjungi channel kita. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak melihat video Anda, video kamu guys. Jadi yang kita maksud berkomentar adalah orang yang berkomentar melihat video kamu guys. Jadi bisa kamu pahami kan guys. Jadi kita menjadi besar mengumpulkan orang-orang yang care dengan video kamu guys. Jadi apa yang dipikirkan orang adalah apa yang jadi tujuan. Kalau kita melihat orang-orang itu hanya tujuannya untuk mendapatkan manfaat dari kita, maka yang dia lihat bukan isi video kita, tapi maksud dan tujuannya yang kelihatan jelas di awal. Dia tidak bicara tentang video kamu guys. Jadi apa maksud berkomentar? Ya maksudnya berkomentar adalah melakukan reaksi atas isi video kamu. Kemudian bagaimana semestinya berkomentar? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan guys, yaitu yang paling penting dalam bicara tentang berkomentar suatu video itu adalah kita bisa melihat video mengandung unsur visual, di mana visual tentunya bisa melihat video mulai awal sampai dengan akhir. Nah, tentu setelah dia melihat video kamu mulai dari awal sampai akhir, tentunya dia akan melihat apa aja yang lucu, apa aja yang menurut dia menarik, sehingga kemudian dia berkomentar di situ. Mungkin karena itu visual, dan visual itu yang paling gampang untuk membuat seseorang tertarik, dia akan bisa menuliskan suatu tanda waktu, misalkan 1 menit 30 detik, maka 1.2.30 dia akan berkomentar. Nah, itu kalau tentang berkomentar tentang yang bersifat visual. Tentu yang kedua, video selain memiliki unsur visual, memiliki unsur audio. Jadi sesuatu yang kita dengar. Maka apa yang dibicarakan adalah apa yang dia dengar di video itu. Misalkan video itu ada suara kemeresek atau suara angin, maka dia akan bereaksi. Nah, ini juga akan muncul di sebuah komentar yang berkualitas guys. Jadi suatu komentar tidak hanya suatu komentar yang bagus-bagus saja. Bisa jadi kita kan juga butuh orang yang bisa melihat detail video kita, apa yang kurang. Lebih baik kita akan mengumpulkan orang-orang yang betul-betul care, bicara apa adanya, jujur, sehingga kita bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, tentang impact ataupun dampak dari antara dia melihat secara visual maupun dia mendengar secara audio. Maka dia akan menceritakan perasaannya,
apakah perasaannya kemudian bikin betah, atau dia senang, atau dia merasa janggal, itu akan dia sampaikan. Sehingga secara garis besar bagaimana semestinya berkomentar, tentunya akan menanggapi secara visual bagaimana, kemudian dia akan menanggapi secara audionya bagaimana, dan kemudian dia menceritakan perasaannya kepada kamu sebagai pemilik channel, guys. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting adalah bagaimana beretika dalam berkomentar di kolom komentar. Yaitu yang satu, jangan sampai menganggap remeh hasil karya seseorang. Ya, bagaimanapun juga Anda harus melakukan itu dengan sopan. Kemudian yang kedua, kalaupun meminta sesuatu, misalkan ada yang kurang, kamu meminta, guys, maka biasakan dengan kata tolong, ya kan? Tolong beri suatu editan yang halus sehingga video kamu lebih bagus. Nah, seperti itu misalkan. Kemudian yang terakhir, untuk sebagai penutup, guys, itu etikanya kamu harus berikan semangat, guys, karena menjadi YouTuber ini tidak segampang yang orang-orang kira. Menjadi YouTubers harus seseorang yang tahan banting. Ya, dia juga harus mempunyai semangat. Kadang-kadang semangat itu bisa down. Maka kita mengumpulkan orang-orang yang bisa saling memberi semangat di sini. Maka harapannya kita bisa maju bersama dengan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kemudian kita nantinya bisa menjadi YouTuber yang besar, yaitu kita bisa berhasil mengumpulkan orang-orang yang saling bisa mengingatkan satu sama lain, saling care. Jadi karena dengan adanya saling care tadi, itu akan menjadikan koreksi bagi diri kita. Kita bisa menjadi lebih pintar dari sebelumnya, bisa menjadi lebih bijak, karena tentunya YouTuber pun harus berhati-hati dalam bersikap, dalam berbicara. Semua harus melalui suatu pembelajaran, suatu proses, dan itu hanya bisa kita lalui dengan berteman ataupun berinteraksi dengan komunitas yang bisa saling memberi pengetahuan antara kita masing-masing, guys. Nah, untuk saat ini mungkin sampai di sini dulu, guys, dan nanti kita akan ketemu lagi di video yang lain. Oke, terima kasih, guys.